Halo, selamat datang kembali di channel The Big Nursing, dosen bagi ilmu gratis nursing. Kebutuhan dasar oksigenasi memiliki persentase yang cukup besar di dalam soal hukum sebesar 10-14%. Untuk itu, taker semua harus menguasai materi yang satu ini. Poin yang akan dibahas di dalam video ini yaitu indikasi pemberian terapi oksigen, alat oksigenasi yang digunakan, kecepatan aliran pemberian, fraksi oksigen yang diterima. Di video ini juga dilengkapi dengan soal latihan. Mari kita mulai. Apa itu terapi oksigen? Terapi oksigen merupakan suatu tindakan medis berupa pengobatan dengan pemberian oksigen untuk mencegah atau memperbaiki hipoksia jaringan dan mempertahankan oksigen yang adekuat di dalam tubuh. Indikasi pemberian terapi oksigen. Pemberian terapi oksigen harus tepat pemberiannya, apakah pasien benar-benar membutuhkannya, dan pemberiannya harus diatur dengan jumlah yang tepat, dan harus dievaluasi agar mendapatkan manfaat dan terhindar dari toksisitas. Untuk itu, indikasi pemberian terapi oksigen di sini ada dua, yaitu indikasi jangka pendek dan jangka panjang. Berdasarkan American College of Chest Physicians, the National Heart, Lung, and Blood Institute, terapi oksigen dalam jangka pendek direkomendasikan dengan keadaan pasien seperti hipoksemia akut dengan PaO2 kurang dari 60 mmHz atau saturasi oksigen kurang dari 90%. Pada pasien henti jantung dan henti napas, pasien hipotensi dengan tekanan darah sistolik kurang dari 100 mmHz, pasien dengan curah jantung yang rendah, pasien dengan asidosis metabolik, pasien dengan distres pernapasan, di mana frekuensi nafas lebih dari 24 kali per menit. Sedangkan, indikasi terapi oksigen jangka panjang ada yang secara kontinu dan tidak kontinu. Secara kontinu adalah pada pasien dengan PaO2 istirahat, kecil sama dari 55 mmHz atau saturasi oksigen didapatkan kurang sama dari 88%. Kemudian bisa juga dengan PaO2 istirahatnya 56-59 mmHz atau saturasi oksigen 89% dengan diikuti salah satu keadaan polisitemia dengan hematokritnya lebih dari 56%. Dan secara tidak kontinu yaitu pasien jika selama latihan PaO2-nya kurang atau sama dengan 55 mmHz atau saturasi oksigen kurang sama dari 88%. Atau pasien dengan selama tidur PaO2-nya didapatkan kecil sama dari 55 mmHz atau saturasi oksigen dengan komplikasi seperti hipertensi pulmoner, somnolen, dan aritmia. Kita masuk tentang alat-alat terapi oksigenasi yang digunakan. Pemberian terapi oksigen dibagi menjadi dua sistem. Ada sistem aliran rendah dan sistem aliran tinggi. Alat oksigenasi yang masuk ke dalam aliran rendah yaitu kanul atau kateter nasal, simple mask atau sungkup muka tanpa kantong penampung, sungkup muka dengan kantong, di mana dibagi menjadi dua, yaitu sungkup muka rebreathing mask dan sungkup muka non-rebreathing mask. Yang keempat yaitu oksigen transtracheal. Alat oksigenasi yang masuk sistem aliran tinggi yaitu sungkup muka venturi atau venturi mask. Kita lihat satu persatu. Yang pertama nasal kanul dan nasal kateter. Merupakan alat terapi oksigen dengan sistem aliran rendah. Nasal kanul memiliki dua tub dengan panjang lebih kurang 2 cm yang langsung dipasangkan ke lubang hidung pasien dan selang tub dihubungkan ke oksigen flow meter. Nasal kateter memiliki berbagai ukuran. Untuk pasien anak-anak digunakan kateter nomor 8-10F, wanita 10-12F, dan pria 12-14F. Kecepatan pemberian oksigen dengan alat ini berkisar 1-6 liter per menit. Dan fraksi oksigen
yang diberikan berkisar 24–44%. Pasien dapat makan, minum, dan berbicara. Pemberian dalam jangka waktu lama dapat membuat selaput mukosa atau selaput lendir kering. Yang kedua, simple face mask atau sungkup muka tanpa kantong penampung. Sungkup muka tanpa kantong penampung merupakan alat terapi oksigen yang terbuat dari bahan plastik, di mana penggunaannya dilakukan dengan cara diikatkan pada wajah pasien dengan ikat kepala elastis, yang berfungsi untuk menutupi hidung dan mulut. Tubuh sungkup berfungsi sebagai penampung untuk oksigen dan karbon dioksida hasil ekspirasi. Alat ini mampu memberikan fraksi oksigen atau ViO2 yang lebih tinggi dibandingkan nasal kanul ataupun nasal kateter. Kecepatan aliran berkisar 5–10 liter per menit, memberikan oksigen atau fraksi oksigen sekitar 40–60%. Ketika alat ini digunakan, disarankan aliran oksigen dipertahankan sekitar 5 liter per menit atau lebih, supaya mencegah karbon dioksida yang telah dikeluarkan maupun yang tertahan pada sungkup terhirup kembali. Kelemahan dari alat ini yaitu pasien seringkali kesulitan untuk makan dan minum, serta ketika pasien berbicara, maka suara pasien akan teredam. Sungkup muka dengan kantong, di mana di sini ada dua, yaitu partial rebreathing mask dan non-rebreathing mask. Keduanya terbuat dari bahan plastik, namun terdapat perbedaan di antara kedua jenis sungkup muka, yaitu terkait adanya katup pada tubuh sungkup dan di antara sungkup, serta kantong penampungnya. Sungkup muka partial rebreathing tidak memiliki katup satu arah di antara sungkup dengan kantong penampung sehingga udara ekspirasi dapat terhirup kembali saat fase inspirasi. Sedangkan pada sungkup muka non-rebreathing terdapat katup satu arah antara sungkup dan kantong penampung, sehingga pasien hanya dapat menghirup udara yang terdapat pada kantong dan menghembuskannya melalui katup terpisah yang terletak pada sisi tubuh sungkup. Sungkup muka dengan kantong penampung dapat mengantarkan oksigen sebanyak 10–15 liter per menit. Fraksi oksigen sungkup muka partial rebreathing sebesar 80–85%, dan sungkup muka non-rebreathing bisa hingga 100%. Kedua jenis sungkup muka ini sangat dianjurkan pada pasien dengan infark miokard dan keracunan karbon monoksida. Oksigen transtrakeal. Pemberian oksigen dengan alat ini yaitu dihubungkan melalui kateter yang secara langsung masuk ke dalam trakea. Penggunaan alat ini diindikasikan untuk pasien dengan tracheostomi yang membutuhkan terapi oksigen dalam jangka panjang dan atau terapi aerosol transtrakeal intermittent. Keuntungan lainnya yaitu dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam penggunaan terapi oksigen secara kontinu selama 24 jam. Dan seringkali berhasil untuk mengatasi hipoksemia refrakter. Oksigen transtrakeal ini dapat menghemat penggunaan oksigen sekitar 30–60%. Keuntungan dari pemberian oksigen transtrakeal yaitu tidak ada iritasi muka ataupun hidung dengan rata-rata oksigen yang dapat diterima pasien mencapai 80–96%. Kerugian dari penggunaan alat ini yaitu biayanya yang tergolong tinggi dan risiko terjadinya infeksi lokal. Selain itu, ada pula berbagai komplikasi lainnya yang sering kali terjadi pada pemberian oksigen transtrakeal, antara lain emfisema subkutan, bronkospasme, batuk paroksimal, dan infeksi stoma. Sehingga perlu diperhatikan penempatan selang sudah terpasang dengan baik, yaitu di atas stoma, selang trakeal, serta nilailah dan bersihkanlah sekresi sesuai kebutuhan. Yang terakhir, nilai adanya iritasi pada kulit. Sungkup muka Venturi atau Venturi mask. Sungkup Venturi merupakan alat terapi oksigen dengan prinsip jet mixing,
yang dapat memberikan fraksi oksigen sesuai dengan yang dikehendaki. Alat ini sangat bermanfaat untuk dapat mengirimkan secara akurat konsentrasi oksigen rendah, sekitar 24–35% dengan arus tinggi, terutama pada pasien dengan penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK dan gagal napas tipe 2, di mana dapat mengurangi resiko terjadinya retensi karbon dioksida, sekaligus juga memperbaiki hipoksemia. Alat ini juga lebih nyaman untuk digunakan, dan karena adanya pendorongan oleh arus tinggi, maka masalah rebreathing akan dapat teratasi. Selain dari alat oksigenasi di atas, alat oksigenasi lainnya yang juga sering digunakan untuk terapi yaitu sungkup muka kantung katup, atau yang kita sering sebut dengan back valve mask atau BVM. Alat ini diindikasikan untuk pemberian ventilasi secara manual pada pasien yang tidak bernapas atau bernapas tapi tidak efektif, yang sering kita sebut dengan gasping. BVM dapat memberikan oksigen 100% ketika disambungkan dengan oksigen sentral. Perlu memilih sungkup muka yang sesuai dengan ukuran pasien agar tidak ada kebocoran dan mencegah cedera. Saat memberikan ventilasi, si penolong harus memperhatikan cara memegang sungkup agar tidak ada kebocoran. Sungkup dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk, serta 3 jari lainnya, yaitu jari tengah, manis, dan kelingking yang menggenggam tepi rahang bawah. Si penolong dianjurkan berada di sudut atas kepala pasien atau korban. Selanjutnya kita masuk ke kecepatan pemberian dan persentase fraksi oksigen yang diberikan. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel ini merupakan ringkasan dari kecepatan aliran pemberian dan fraksi oksigen yang diterima dari suatu alat. Di sini ada alat, kemudian kecepatan aliran pemberian dalam satuan liter per menit, dan fraksi oksigen yang diterima dalam satuan persentase. Untuk sistem aliran rendah, kita masuk yang pertama, nasal atau kateter kanu. Jika kita berikan 1 liter per menit kecepatan aliran pemberiannya, maka fraksi oksigen yang diterima 24%. Jika 2 liter per menit, 28%. 3 liter per menit, 32%. 4 liter per menit, 36%, 5 liter per menit, 40%, 6 liter per menit, 44%. Sedangkan untuk simple face mask, jika diberikan 5–6 liter per menit, maka fraksi oksigen yang didapatkan yaitu 40%. 6–7 liter per menit, fraksi oksigen yang diterima adalah 50%. 7–8 liter per menit, fraksi oksigen yang diterima yaitu 60%. Untuk oksigen transrakeal, jika diberikan 0,5–4 liter per menit, maka fraksi oksigen yang diterima yaitu 24–40%. Sedangkan untuk rebreathing mask, jika diberikan 6 liter per menit, maka fraksi oksigen yang diterima yaitu 60%. 7 liter per menit, 70%. 8 liter per menit, 80%. 9 liter per menit, 90%. Dan 10 liter per menit, lebih dari 99%. Untuk non-rebreathing mask, jika kita berikan kecepatan aliran pemberian 10–15 liter per menit, maka fraksi oksigen yang diterima yaitu 80–100%. Jika kedua katup dilepaskan, maka menghasilkan ViO2 atau fraksi oksigen yang lebih rendah, yaitu 80–85%. Jika satu katup yang dilepaskan, maka menghasilkan ViO2 yang lebih tinggi, yaitu 85–90%. Jika kedua katup dipasangkan, maka menghasilkan ViO2 yang maksimal, yaitu 95–100%. Untuk sistem aliran tinggi,
Pada Venturimas, dia tergantung dari adaptor. Adaptor ini dia ada bermacam warna, ada biru, putih, jingga, kuning, merah, hijau. Biru memberikan fraksi oksigen sebesar 24%, putih 28%, jingga 31%, kuning 35%, merah 40%, dan hijau 60%. Oke, itulah poin penting tentang materi terapi oksigen. Di sini sudah saya sediakan contoh soal terkait. Silakan taker semua menjawab soal latihan yang ada. Selamat menjawab! Sekian informasi materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga video ini memberikan manfaat yang luar biasa untuk persiapan Agni ke depannya. Jangan lupa di like, berikan komentar terkait hasil belajarmu, dan klik tombol subscribe serta loncengnya. Infokan video ini ke teman-temanmu dengan cara share ke Facebook dan sebagainya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bersama The Big Nursing. Bye-bye.